Pernahkah Anda merasa beban hidup begitu berat hingga rasanya sudah tak sanggup lagi untuk melangkah maju? Ketahuilah, perasaan tertekan yang mencapai puncaknya itu bisa jadi merupakan sebuah tanda nyata bahwa ujian yang Anda hadapi hampir selesai dan sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan kenikmatan yang luar biasa dan tak terperikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ARS Pandangan Hidup, tempat kita secara rutin berbagi kisah, nasihat inspiratif Islami, dan motivasi hidup yang penuh makna serta mendalam. Kami di sini hadir untuk menemani perjalanan spiritual dan perjuangan hidup Anda. Sebelum kita mulai lebih jauh membahas tanda-tanda yang penuh harapan ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar channel ini bisa terus berkembang dan menyebarkan kebaikan serta energi positif untuk kita semua. Mari kita saling mendoakan dan menguatkan dalam ikatan persaudaraan seiman ini, dan jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar agar kita semua mendapat keberkahan bersama. Sahabatku, perlu kita sadari bahwa hidup di dunia ini tidak pernah akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan yang silih berganti. Kadang-kadang di tengah kesulitan, kita wajar saja bertanya dengan penuh kelelahan dan keputusasaan. Mengapa hidupku terasa begitu berat sekali? Mengapa masalah datang bertubi-tubi tanpa henti, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga dan berdoa dengan sungguh-sungguh? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari lubuk hati seperti ini adalah hal yang sangat manusiawi, karena kita sebagai manusia memang diciptakan dengan hati yang lemah, penuh keterbatasan, dan sangat mudah merasa lelah. Namun justru di saat-saat kelemahan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran agung, bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi selalu membawa benih-benih kemudahan, keberkahan, dan hikmah yang besar di baliknya, yang mungkin saat ini belum dapat kita lihat dengan mata kepala. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang sangat terkenal dan selalu menjadi penenang jiwa setiap mukmin. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ayat yang mulia ini yang diulang 2 kali bukan hanya sekedar penghiburan sesaat, tetapi merupakan sebuah janji yang pasti dari Rabb semesta alam yang tidak pernah ingkar janji. Perhatikanlah, kata sesungguhnya diulang sebanyak 2 kali secara berurutan, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita benar-benar yakin dan teguh hati akan janjinya tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Dan satu hal yang sangat unik dan patut direnungkan adalah Allah tidak menegaskan kalau sesudah banyak kesulitan ada banyak kemudahan, tetapi satu kesulitan selalu berdampingan dengan kemudahan yang berlipat ganda, jauh lebih besar dan lebih berharga dari kesulitan itu sendiri. Artinya jika hari ini Anda sedang diuji dengan cobaan yang terasa sangat membebani jiwa dan raga, itu merupakan sebuah tanda pasti bahwa kemudahan besar sedang menanti di depan mata, telah dipersiapkan oleh Sang Pencipta. Kemudahan itu hanya tinggal menunggu waktu yang paling tepat dan terbaik untuk Allah datangkan sebagai hadiah atas kesabaran Anda. Coba ingat kembali seluruh perjalanan hidup Anda di masa lalu, dari kecil hingga sekarang, dan renungkanlah. Kita sering lupa bahwa masalah-masalah yang dulu pernah Anda kira tidak mungkin selesai dan terasa buntu, ternyata Allah berikan jalan keluar dengan cara yang sangat tidak pernah ada sangka-sangka, bahkan mungkin datangnya dari arah yang paling tidak terduga. Inilah bukti nyata dan hidup bahwa ayat Al-Quran ini bekerja dan berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari dari waktu ke waktu dan menjadi penguat iman kita. Seringkali fokus kita terlalu terpusat pada rasa sakit dan pedihnya ujian yang sedang dialami, hingga kita lupa bahwa sesungguhnya Allah sedang menyiapkan sebuah hadiah yang indah, agung, dan sangat berharga setelah badai berlalu. Keindahan itu ibarat pelangi yang agung dan menawan, yang selalu muncul sebagai penutup setelah badai besar berlalu dengan segala keganasannya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan janjinya yang tak terbatas kepada hamba-hambanya yang bersabar dan terus berjuang di jalannya. Maka kalau hari ini Anda merasa sangat terbebani dan hampir menyerah, janganlah pernah putus asa. Justru perasaan tersebut bisa jadi merupakan sebuah tanda awal bahwa ujian Anda benar-benar hampir mencapai garis akhirnya. Tanda pertama bahwa ujian Anda hampir selesai adalah ketika hati Anda perlahan mulai merasakan sebuah ketenangan yang mendalam meskipun masalah yang di hadapan Anda masih belum terselesaikan sepenuhnya dan terasa masih sama beratnya. Kondisi batin ini mungkin terdengar aneh dan kontradiktif dengan realita yang ada, tetapi sangat nyata dialami oleh banyak orang yang dekat dengan Tuhannya. Beban masalah seolah-olah masih sama beratnya, tetapi rasa gelisah dan kecemasan yang dulu membakar di dalam hati mulai berkurang secara drastis dan berganti dengan kedamaian. Inilah yang disebut dengan pertolongan Allah yang turun dalam bentuk sakinah atau ketenangan jiwa.
Ketenangan sejati semacam ini tidak dapat dibeli dengan harta, tidak bisa dicari di luar sana dengan berbagai cara duniawi, melainkan hanya bisa Allah letakkan langsung di dalam hati yang dikehendakinya, sebagai anugerah terbesar saat jiwa sedang dihadapkan pada badai kehidupan yang hebat dan tak terduga datangnya. Ketenangan sejati ini adalah hadiah langsung dari langit. Kemudahan itu tinggal menunggu waktu yang paling tepat dan terbaik untuk Allah datangkan sebagai hadiah atas kesabaran Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang pentingnya peran hati sebagai pusat kendali kehidupan. Ketahuilah dalam jasad itu sungguh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad itu. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita semua bahwa pusat dan kendali kehidupan manusia adalah hati. Jika hati kita tenang dan tentram karena percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh aspek hidup akan terasa jauh lebih ringan untuk dijalani, sesulit apapun ujiannya. Bayangkan ketika badai masalah menerpa, misalnya kesulitan ekonomi yang mencekik, masalah keluarga yang pelik dan tak berujung, atau kesehatan yang menurun drastis. Tetapi hati Anda tetap bisa berkata dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, "Aku percaya penuh, Allah pasti akan menolongku dan memberikan jalan keluar terbaik untukku." Itulah ketenangan hakiki yang datang bukan dari perhitungan logika semata, melainkan sepenuhnya datang dari kekuatan iman yang tertanam kokoh di dada sebagai benteng pertahanan terakhir. Ketika hati Anda sudah mencapai tingkat ketenangan yang sesungguhnya dan berada dalam naungan sakinah, Anda akan mampu menghadapi berbagai masalah dengan jauh lebih bijaksana, kepala dingin, dan tenang dalam bertindak. Anda tidak akan lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan penting karena didorong oleh kepanikan. Dan yang terpenting, Anda tidak akan terjerumus pada keputusan-keputusan yang salah akibat panik, emosi sesaat, atau bisikan setan yang ingin menjerumuskan. Dan perlu diketahui, ketenangan hati ini biasanya adalah sebuah isyarat kuat bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat dekat waktunya untuk diturunkan kepada hambanya yang sabar. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin membiarkan hambanya yang sedang diuji merasakan ketenangan yang sejati tanpa maksud dan tujuan besar di baliknya, yaitu mempersiapkan mereka. Ketenangan itu adalah sebuah tanda yang sangat berharga bahwa ujian yang berat dan panjang sudah mendekati ujungnya, mempersiapkan Anda untuk fase hidup yang lebih lapang dan penuh kenikmatan. Tanda kedua adalah ketika Anda mulai bisa bersyukur pada hal-hal yang sangat kecil dan sederhana dalam hidup, yang selama ini luput dari perhatian Anda. Sahabatku, tahukah Anda bahwa salah satu tujuan utama dari diturunkannya ujian adalah agar kita belajar untuk menghargai nikmat-nikmat yang seringkali kita anggap remeh, biasa saja, dan kita lupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Banyak orang hanya merasa mendapatkan nikmat ketika mereka menerima rezeki yang sangat besar, meraih jabatan yang tinggi, atau mendapatkan hal-hal yang terbilang spektakuler dan menjadi sorotan. Padahal nikmat terbesar justru ada pada hal-hal sederhana yang kita miliki setiap hari, yang seringkali kita lupakan nilainya. Misalnya, udara segar yang bisa kita hirup secara gratis tanpa harus membayar sebesar pun, tubuh yang masih bisa bergerak bebas tanpa rasa sakit, atau kehadiran keluarga yang masih setia berada di sisi kita setiap saat. Ketika ujian hidup seseorang hampir berakhir, biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melembutkan hati hambanya itu untuk mampu melihat hal-hal kecil ini sebagai sebuah nikmat yang tak ternilai harganya. Bayangkanlah seseorang yang sakit parah dalam waktu yang lama, lalu secara bertahap ia diberi kesehatan sedikit demi sedikit. Betapa ia akan bersyukur hanya karena ia sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sendiri ke kamar mandi. Begitu juga orang yang terhimpit kesulitan ekonomi. Ketika ada seseorang yang membantunya, meskipun dengan bantuan yang sedikit, ia akan merasa nikmat yang luar biasa besar dan bersyukur atas rezeki tersebut dengan tulus. Nah, jika Anda sudah mulai bisa bersyukur meskipun nikmatnya terbilang kecil, itulah pertanda bahwa hati Anda sedang Allah siapkan untuk menerima nikmat yang jauh lebih besar, karena Anda telah lulus dalam ujian bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan pasti, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Tanda ketiga adalah ketika Anda mulai menjadi lebih sering berdoa. Bahkan kadang-kadang doa itu terucap secara otomatis tanpa disengaja atau dipikirkan terlebih dahulu. Ketika ujian masih terasa berat,
Mulut Anda seakan otomatis mengucapkan doa-doa yang tulus seperti, "Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, kuatkanlah hati dan ragaku." Atau, "Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar terbaik dari masalah ini yang terasa tak berujung." Ini adalah tanda yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menarik dan mendekatkan Anda kepadanya, memanggil Anda untuk kembali ke jalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah senjata orang beriman, tiang agama dan cahaya langit dan bumi." Hadis riwayat Al-Hakim. Bayangkanlah, doa bukan hanya sekedar ibadah ritual, tetapi setiap doa yang Anda panjatkan di masa-masa sulit itu sebenarnya sedang membuka pintu-pintu jalan keluar yang selama ini tidak terlihat oleh mata kepala Anda yang tertutup kabut masalah. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi yang sangat terjepit dan tiba-tiba kata "Ya Allah" yang penuh pasrah keluar begitu saja dari mulut Anda? Ketahuilah, hal itu bukanlah sebuah kebetulan semata atau refleks biasa. Itu adalah bukti nyata bahwa hati Anda sudah dituntun secara halus olehnya untuk mendekat kepada sang pemilik solusi dari segala permasalahan di dunia ini. Semakin sering doa tulus itu keluar dari lisan, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukainya dan mendengar setiap perintihan hati Anda. Dan biasanya, fase inilah yang terjadi sesaat sebelum doa besar yang Anda panjatkan akhirnya dikabulkan dengan cara yang menakjubkan dan di luar nalar manusia. Jadi, jika saat ini Anda merasa banyak berdoa dan merasa lelah dengan permohonan yang berulang-ulang, jangan pernah menganggap bahwa doa-doa Anda itu sia-sia atau tidak didengar. Justru sebaliknya, itu adalah tanda pasti bahwa ujian Anda hampir selesai, karena Allah sudah mempersiapkan Anda untuk menerima jawaban dari doa-doa yang telah Anda panjatkan dengan penuh harap. Tanda keempat adalah ketika pintu-pintu kebaikan mulai terbuka dan kemudahan datang dari arah yang tak terduga sedikit pun. Kadang ujian terasa begitu berat karena kita merasa tidak tahu harus kemana mencari pertolongan dan jalan keluar, seolah-olah semua jalan tertutup rapat. Namun saat ujian benar-benar hampir berakhir, tiba-tiba ada saja jalan keluar yang muncul tanpa kita cari-cari atau rencanakan. Ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk pertolongan. Mungkin ada teman lama yang tiba-tiba datang menawarkan bantuan yang sangat Anda butuhkan tanpa diminta. Ada tawaran pekerjaan baru yang terbuka lebar di saat Anda terdesak. Ada peluang usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Atau bahkan ada orang asing yang sengaja Allah kirimkan untuk menolong Anda tanpa pamrih sedikit pun. Semua kejadian ini adalah tanda-tanda pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, yang menunjukkan bahwa Dia tak pernah meninggalkan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang penuh harapan, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini adalah janji abadi yang menguatkan bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar yang telah disiapkan. Syarat utamanya adalah takwa. Takwa di sini bukan berarti harus menjadi manusia yang sempurna tanpa dosa dan kesalahan, tetapi berusaha keras untuk menjalani hidup sesuai perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebisa mungkin dengan kesungguhan hati. Ketika kita menjaga takwa kita, maka Allah yang akan mengurus segala urusan hidup kita dengan sebaik-baiknya, membalikkan keadaan dari kesulitan menjadi kemudahan. Coba perhatikan kembali pengalaman hidup Anda sendiri. Bukankah pernah ada masalah yang Anda kira buntu total, lalu tiba-tiba terbuka jalannya? Itulah pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya, menyempurnakan kesabaran Anda. Tanda kelima adalah ketika Anda memasuki fase kesabaran yang matang, di mana amarah tidak lagi mudah meledak seperti dulu kala. Ada masa ketika kita merasa sudah habis-habisan berjuang, air mata sudah kering, dan tenaga seakan tak tersisa lagi untuk melawan takdir. Namun anehnya, di titik terendah itulah muncul ketenangan baru yang mendamaikan. Anda menjadi lebih tenang dalam menunggu hasil, lebih ikhlas dalam menerima kenyataan pahit, dan lebih lapang dalam memaafkan kesalahan orang lain tanpa dendam. Inilah fase kesabaran yang telah mencapai kematangan spiritual dan telah diuji berkali-kali. Ini bukan berarti pasrah tanpa melakukan usaha apapun, tetapi sebuah kekuatan batin untuk menahan diri sambil tetap melangkah maju dengan kesadaran penuh dan keyakinan akan pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesabaran adalah karunia yang Allah titipkan kepada hati yang terus melawan keputusasaan dan tetap berprasangka baik kepadanya dalam setiap kondisi yang ada. Allah juga menegaskan dalam kitab sucinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Kata tanpa batas adalah kunci utamanya yang harus kita renungkan dalam-dalam. Di saat Anda menahan diri untuk tidak membalas perlakuan buruk, menunda mengeluarkan kata-kata tajam yang menyakitkan, dan memilih diam daripada terlibat dalam perdebatan yang sia-sia, itulah momen di mana pahala Anda mengalir deras tanpa terhingga. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, kesabaran tampak sederhana namun sulit dilakukan. Anda menahan jari dari menulis balasan yang penuh kemarahan di media sosial. Anda memilih menurunkan nada suara saat emosi memuncak, dan Anda menunda keputusan penting sampai hati Anda benar-benar jernih dari amarah. Kecil bentuk perbuatannya, tetapi besar sekali pahala dan dampaknya bagi kualitas spiritual Anda. Jika Anda sedang berada di titik sabar yang semakin luas, yang dulunya mudah meledak, kini lebih tertata, itu adalah pertanda bahwa ujian Anda sedang mendekati garis akhir penyelesaian. Tanda keenam adalah matamu tak lagi hanya melihat luka, melainkan sudah mulai menangkap dan memahami makna yang terkandung di balik setiap kejadian yang menimpa Anda. Dulu, Anda mungkin bertanya dengan penuh kepahitan, mengapa harus aku yang mengalami ini? Apa salahku? Sekarang, pertanyaan itu bergeser menjadi, untuk tujuan apa Allah mengizinkan ini terjadi padaku? Hikmah apa yang harus kupetik? Pergeseran fokus dan sudut pandang ini adalah sebuah lompatan spiritual yang sangat besar dan menunjukkan kedewasaan iman. Allah berfirman, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman, sementara mereka belum diuji? Ujian adalah sarana pembuktian keimanan sejati, bukan untuk menunjukkan bahwa Allah tidak sayang kepada Anda, melainkan agar kualitas keimanan Anda naik ke kelas yang lebih tinggi dan tangguh. Seringkali, hikmah baru benar-benar tampak setelah debu badai kehidupan mulai mereda dan pandangan mata hati menjadi jernih kembali. Anda akan menyadari bahwa rasa sakit yang pernah dialami membentuk empati yang mendalam terhadap penderitaan orang lain. Kegagalan melatih kerendahan hati dan jiwa untuk menerima kenyataan, dan penolakan yang terjadi mengarahkan Anda ke jalan yang jauh lebih baik dan sesuai dengan takdir terbaik Anda. Allah juga mengingatkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan kita tentang kepercayaan penuh kepada desain ilahi yang bekerja di balik layar kehidupan, bahkan ketika panggung hidup kita tampak berantakan dan tidak teratur. Ketika Anda mulai melihat pengalaman pahit sebagai sebuah pelatihan jiwa yang berharga, bukan sebagai hukuman semata, dan mampu berkata, meskipun sakit, aku belajar sangat banyak hal. Disitulah pertanda ujian Anda hampir ditutup dengan balasan hikmah yang lebih matang dan dewasa. Tanda ketujuh adalah Anda makin akrab dengan Al-Quran. Bukan sekedar membaca huruf-hurufnya secara rutin, tetapi Anda mulai merasakan seolah-olah setiap ayat itu berbicara langsung ke hati Anda yang sedang membutuhkan petunjuk dan kekuatan. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan Al-Quran itu juga sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ketentraman dan penawar itu adalah hal yang nyata adanya dan bisa dirasakan oleh hati. Ayat-ayat suci Al-Quran akan terasa seperti menepuk bahu, menuntun setiap napas yang Anda hela dan memberikan arah yang jelas ketika langkah terasa buntu dan tanpa harapan. Sebagian dekat Anda dengan Al-Quran, Anda akan merasakan dua hal sekaligus, ringan dan tegar. Ringan karena beban seakan dibagi dan Anda tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Tegar karena Anda dibimbing oleh petunjuk yang benar dari langit, bukan digiring oleh rasa takut dan cemas yang menyesatkan. Ketika ayat-ayat mulai hidup dalam keputusan Anda sehari-hari, itulah tanda energi pertolongan semakin kuat di sisi Anda. Tanda ke-8 adalah ibadah yang tadinya terasa berat, kini menjadi ringan, indah, dan mendamaikan jiwa. Ada masa ketika salat terasa sangat berat untuk didirikan dan berwudu pun seperti malas dan dilakukan ala kadarnya. Namun, di fase ini, Anda merasakan keanehan yang indah. Ibadah menjadi lebih ringan, Anda rindu untuk berdiri di sepertiga malam untuk bermunajat, sujud menjadi lebih lama dan khusyuk, serta lidah mudah mengucapkan istighfar dan zikir.
itulah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memudahkan langkah Anda menuju pintu pertolongannya yang sudah di depan mata. Allah berfirman, "Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu." Bila sudah salat menjadi peluang yang nyaman dari segala kepadatan hidup, berarti Anda sedang berjalan di jalur cepat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang meminta dengan tulus dan penuh keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu, meskipun sedikit. Ketika Anda mulai menikmati doa yang pelan tapi dalam, merasakan air mata hangat jatuh di sejadah tanpa paksaan, percayalah Allah sedang melembutkan urusanmu di alam yang tak terlihat, mengatur segala takdir yang terbaik untukmu. Tanda ibadah dimudahkan juga muncul pada hal-hal praktis. Waktu seakan legang untuk salat tepat waktu di awal waktu, kawan yang baik bermunculan di sekeliling Anda. Konten yang Anda tonton di media sosial lebih menyehatkan jiwa, dan keinginan bermaksiat melemah secara signifikan. Bukan berarti Anda tiba-tiba menjadi manusia suci tanpa dosa, tetapi arah hidup Anda semakin jelas menuju ketaatan dan kebaikan. Itulah sinyal kuat bahwa ujianmu segera menerima stempel selesai, karena pemilik ujian telah melihat Anda kembali ke jalur yang diridhoinya, dan ini adalah modal terbesar untuk menerima kemudahan dan balasan nikmat yang tak terduga. Puncaknya, sebagai tanda ke-9, setelah rangkaian panjang kesabaran, syukur, doa, kedekatan dengan Al-Quran, dan ibadah yang dimudahkan, tiba-tiba saja Allah datangkan nikmat dari arah yang sama sekali tidak Anda duga, sebagai hadiah atas perjuangan Anda. Mungkin itu adalah tawaran kerja yang lama Anda idamkan dan tunggu-tunggu. Pintu jodoh yang sempat tertutup kini terbuka dengan tak terduga. Utang yang menyesakan mulai terbayar lunas tanpa diduga sumbernya. Peluang usaha muncul tanpa Anda kejar berlebihan, atau sekedar hati yang dulu gelap kini menjadi terang dan penuh damai. Itulah nikmat yang sejati dan karunia terindah. Allah berjanji, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Hadis Rasulullah juga menjadi kunci penutup. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Apapun yang Allah tulis pada akhirnya berujung baik bagi mukmin sejati. Ketika nikmat tak terduga tiba, jangan pernah lupa untuk melakukan dua hal: syukuri dan jaga. Syukuri dengan sujud syukur, sedekah, dan memperbaiki hak-hak manusia yang sempat tertunda. Jaga dengan terus bertakwa, tidak kembali pada kelalaian lama, dan tidak menjadi lupa diri. Jangan biarkan nikmat yang baru didapat berubah menjadi ujian baru karena lupa daratan dan sombong. Ingat janji Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Maka saat Anda mulai melihat tanda-tanda nikmat bermunculan, rezeki yang lebih berkah, relasi yang lebih sehat, hati yang lebih damai, itulah pertanda bab ujian ini hampir ditutup dan Anda telah naik level. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu dengan segala kebesaran nama-Mu. Angkatlah segala beban di pundak kami, gantikanlah setiap tetesan air mata yang pernah jatuh dengan senyum syukur yang tak terhingga, dan berikanlah kepada kami kesabaran yang sempurna dalam menghadapi cobaan di dunia. Karuniakanlah kepada kami balasan nikmat surga-Mu yang kekal di akhirat kelak sebagai puncak dari segala perjuangan kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu kembali kepadamu dalam segala keadaan, yang selalu bersyukur atas setiap takdir-Mu, dan tidak pernah berputus asa dari rahmat-Mu yang luas. Bimbinglah hati kami agar selalu berada dalam naungan Al-Quran, mudahkanlah ibadah kami, dan jadikanlah akhir dari urusan kami adalah kebahagiaan sejati. Terimalah doa-doa kami, kabulkanlah harapan kami, dan berilah kami husnul khatimah. Amin ya Rabbal Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tulis doa terbaikmu di kolom komentar. Siapa tahu dari doa-doa yang tulus itu Allah kabulkan, dan kita semua mendapat keberkahan bersama. Dan terakhir, subscribe channel ARS Pandangan Hidup ya.